Oke teman-teman, kembali lagi ketemu saya Mr. Aji dari RC Education Center. Kali ini saya akan membahas pada bab yang 13 ini adalah mengenai preposisi. Oke. Nah, preposisi kemarin itu kan kita bahas ya, kalau ada gerund itu kan ada preposisi setelahnya itu wajib gerund. Nah, itu preposisinya itu kan ada to, in, on, off, up. Nah, ya kan? Misalnya give dia up, kemudian interested dia in, kemudian depend harus depend on ya, kemudian choice of. Nah, kemudian ada lagi look forward harus to. Nah, itu merupakan preposisi. Jadi kata yang diikuti preposisi. Nah, di sini saya akan membahas preposisi mengenai in, at, on ya. Kita sering mendapati yang seperti ini ya. Semua preposisi ini artinya adalah di. Nah, lalu bagaimanakah penempatannya yang benar? Apakah kita memakai in ataukah at ataukah on? Nah, di sini kita gambarkan untuk kalian ya, untuk teman-teman piramida supaya bisa memudahkan untuk mempelajarinya. Nah, di sini piramida itu saya bagi menjadi 3, ada in, ada at, ada on. Nah, yang paling lebar di sini kan kita bisa lihat ya, teman-teman lihat itu adalah in. Nah, ini paling lebar. Kemudian merucut menjadi at. Kemudian paling sempit itu on. Artinya di sini saya gambarkan kalau in itu luas. Jadi general. Jadi masih sangat luas. Oke, misalkan kalau kita mau mencari di mana dia di Indonesia. Nah, di Indonesia itu bagian mana? Apakah dia di Jawa, apakah dia di Sumatera, apakah Kalimantan, kan nggak tahu. Kalau misalkan dia di Surabaya. Nah, apakah di Surabaya itu di Surabaya mana? Surabaya itu kan ada timur, selatan, barat. Nah, apakah di tengah? Masih kesulitan. Jadi bagian daripada itu. Kemudian di Surabaya dia di Surabaya bagian Menanggal misalkan. Maka dia sudah masuk bagian ruang lingkup yang lebih sederhana. Nah, itu jadi kita akan bagi menjadi seperti itu. Jadi kalau in itu general. Nah, at itu bagiannya, kemudian on itu lebih spesifik. Oke, langsung aja ya, saya berikan contoh. Misalkan in, ini I am in Surabaya. Nah, nggak tahu kan Surabaya mana? I'm in Jakarta, I'm in the school. Sekolah mana? Nggak tahu. I'm in USA, I'm in the market. Market mana? Nggak tahu. Jadi ini adalah general. Misalkan sekarang tahun berapa? Misalkan sekarang ini tahun 2019 ya. Maka teman-teman bilang in ya sekarang 19 berapa ini 2019 2019 misalkan ya 2019. Nah, 2019 kan luas tahunnya itu, jadi bulannya juga ada Januari sampai Desember, kita nggak tahu di bulan apa, maka itu juga dikatakan in, pakai preposisi in. Misalkan lagi teman-teman mengucapkan sekarang ini bulan, katakan bulan April. Nah, saya membuatnya kan pada bulan April misalkan. Kalau April itu juga masuk in karena dia tidak tahu juga tanggal keberapa. Nah, nggak spesifik lagi kan. Berarti itu juga in. Jadi bulan maupun tahun juga masuk in. Kemudian at itu bagian. Misalkan I'm at Menanggal. Di Surabaya itu ada bagian tempat yang namanya Menanggal. Oke. Kalau di Surabaya itu teman-teman mau jalan-jalan itu ada Surabaya bagian selatan, itu namanya Menanggal. I'm at Matraman. Lah, Matraman itu di Jakarta. Dia di Jakarta Timur. Nah, teman-teman kalau mau ke sana bisa berarti at Matraman. Kemudian I'm at Simone. Nah, Simone ya, nama Cici itu Cibodas, Simone. Kemudian Ciledug. Ya, itu nama itu pakai at karena sudah identik, diketahui orangnya berada di sini ya, di Simone. Kemudian I'm at UNER. UNER itu kampus di Surabaya itu. Di Surabaya mana ya? Bagian tengah kali ya. Nah, itu ada at UNER. Nah, itu sudah jelas kampusnya ya UNER itu. Kalau misalkan at campus apa? Berarti pakai in. Kemudian ada I'm at ITS. ITS itu bagian daripada kampus, sudah jelas itu namanya ITS, berarti pakai at. Nah, bukan pakai in. Kalau in tadi kan in the school atau in the campus. Oke.
Kemudian on itu adalah lebih spesifik lagi. Biasanya digunakan pada nama hari, nama jalan. Ya biasanya teman-teman kan kalau membalas ya, maksud saya membalas SMS itu kan di mana lagi OTW, lagi on the way. Nah, OTW, on the way. Oke ya. I'm on the way. Misalkan ya langsung berarti di atasnya. Ya. Sesuatu yang di atas bisa on the table, on the way, atau apa saja, on the floor. Nah itu namanya OTW. Itu biasanya pakai langsung ini on. Oke. Kemudian I am on Ngagel Street. Nah, I'm on Ngagel Street ini juga gitu ya. I'm on Medan Street number 1. It is on the table. It is on the floor. Nah, ini semua yang berada di atas spesifik itu pakai on. Oke? Nah, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman belum jelas, belum paham, bisa nonton ulang video ini. Oke, terima kasih. Saya Mr. Aji dari RC Education Center. Salam sukses. RC Education Center, your success start here.